Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita di hari ini untuk kita masuki hadirat Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita ya. Mari kita siapkan diri kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah mengadakan hari ini bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami muliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini kami bersyukur kami ada sebagaimana kami berada. Tuhan sudah bangunkan kami dengan kesehatan kekuatan yang baru dari pembaringan tidur kami. Engkau yang sudah jaga sertai dan berkati istirahat tidur kami. Dan karena itu sebelum kami beraktivitas di hari ini, firman-Mu kami baca, kami dengar, kami renungkan. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Yosua 21 ayat 43 sampai dengan ayat 45, keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bapak Ibu, biasanya Allah memperlengkapi seseorang melalui proses yang harus dilaluinya sebelum mengembangkan tugas tertentu. Nah, di saat-saat seperti itulah diperlukan yang namanya ketekunan dan kesabaran. Tekun artinya terus-menerus taat dan setia. Itu isi daripada tekun. Dan saudara, saya teringat satu pernyataan dari Thomas Alva Edison. Keberhasilan itu 1% inspirasi dan 99% ketekunan. Dalam soal apa saja, kalau saudara mau berhasil, maka yang diperlukan adalah ketekunan. Bapak Ibu, kalau kita baca di Yosua pasal 1, di sana menjelaskan kepada kita bagaimana Allah secara langsung memperlengkapi dan memotivasi Yosua yang baru diangkat sebagai pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Karena penyertaan Allah inilah yang membuat Yosua semakin percaya diri, yakin dan berani memimpin bangsa Israel. Saudara, Musa aja gagal ya, apalagi Yosua yang kalau kita bandingkan hanya sebagai asisten, itu bahasa kerennya. Tapi sesungguhnya pembantu, ya kan? Pembantu Musa. Musa aja bangsa Israel tidak dengar, karena kita tahu bangsa Israel ini keras kepala. Nah, tapi kalau kita lihat Yosua itu berhasil, itu karena Tuhan, semata-mata karena penyertaan Allah sendiri. Nah, bukti kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya kepada Yosua ini ditunjukkan. Yang pertama, Yosua telah menerima janji Allah tentang tanah yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Yosua pasal 1 ayat 3 dikatakan, setiap tanah yang akan diinjak telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi Tuhan sudah menyatakan menggenapi janjinya. Yang kedua, Yosua telah menerima janji tentang penyertaan Allah. Di ayat 5 di Yosua pasal 1, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, Allah telah berjanji untuk menyertai orang yang dipilihnya. Amin. Dan
Allah akan bekerja mendatangkan kemenangan dan kesuksesan bagi mereka yang setia kepadanya. Yang ketiga, kita lihat Yosua telah menerima janji kesetiaan Allah. Di Yosua pasal 1 ayat 6, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi pelajaran penting dari bacaan ini yang kita baca pagi hari ini di Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan ayat 45 yang dapat kita simak adalah yang pertama, Allah tidak hanya berjanji memberikan negeri itu kepada bangsa Israel, tetapi juga berjanji memberikan keamanan ke segala penjuru sehingga tidak seorang musuh pun dari mereka itu yang akan dapat bertahan menghadapi mereka. Itu di ayat 44. Yang kedua, hanya segala yang baik. Sekali lagi, hanya segala yang baik yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel. Itu ayat 45. Jadi hanya segala yang baik yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Apa itu? Negeri yang baik. Amin. Negeri yang baik dan dia luas serta berlimpah susu dan madunya. Itu yang sering kita dengar. Amin. Dan yang ketiga, tidak ada satupun janji yang tidak dipenuhi. Semuanya, ya kan? Semuanya, semua janji Allah itu pasti dipenuhi. Itu di ayat 45 bagian B. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah selalu setia kepada janjinya. Dan ia akan selalu menggenapi semua apa yang sudah dijanjikannya itu. Untuk semua janjinya tersebut, Allah hanya meminta kepada Yosua, yaitu apa? Kalau kita lihat di Yosua pasalnya yang pertama pada ayat 7 dan dikatakan begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Dan karena itu Engkau selalu memperlengkapi kami sehingga kami harus mengalami yang namanya proses untuk menerima segala yang baik yang daripada Tuhan. Sebab semua yang baik itu akan Engkau berikan kepada kami. Janjimu hanya janji yang baik, masa depan yang baik, rumah tangga yang baik, kesehatan yang baik, keadaan finansial yang baik. Hanya yang baik yang Engkau janjikan bagi setiap kami. Dan karena itu kami tidak akan pernah meragukan hal itu. Engkau yang juga menyatakan Engkau yang akan menyertai, sehingga kami tidak khawatir, kami tidak takut, sebab hidup kami bergantung pada perkataan-Mu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka. Ada kesuksesan hari ini, ada omset yang dicapai, ada target yang dicapai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada